أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المرء مع من أحب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, kekasih kita, sang baginda kita yang dengan menyebut namanya insya Allah telah mudah-mudahan Allah akan izinkan beliau untuk menjemput kita menuju surganya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk dan anggap aja ini pakai nonton TV analog. Walaupun udah nggak ada hak siarnya lagi, dan kalaupun ada yang nggak beres dalam penyampaian saya, Al-Fakir mohon dimaafkan. Wabil khusus kepada guru-guru kami, orang tua kami, sesepuh kami, Al-Mukarram Ustaz Maman selaku Ketua DKM Masjid Al-Fatah Nurul Salam. Kemudian juga para warga Ahlul Tariqah Naqsyabandiyah Suryalaya, Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, dan juga kepada guru kita bersama Al-Ustaz Marwan selaku pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Teluk Bujung, dan juga rombongan yang telah menyempatkan hadir di sini. Dan tak lupa juga penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pengurus anak ranting NU Sriamur yang mudah-mudahan teman-teman yang berkhidmat untuk acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Mundorif dan juga rombongan beliau, dan juga penghormatan untuk Ketua DKM Masjid At-Taqwa Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Syamsuddin beserta jemaah masjid yang ikut pada malam yang berbahagia ini, dan juga Mukarram Bapak Ustaz Yusuf selaku Ketua Alumni SMP 2 Babelan dan juga rombongannya yang hadir di sini, dan juga penghormatan kemudian kepada Ketua Tanfiz NU Al-Ustaz Rinin Effendi, wala nansa bi dzikrihi al-mukarram khadimul majlis Nahdlatul Nuha wal Ma'had al-mukarram wal muhtaram al-Ustaz Mudzakkari Tuku Muzakari, yang mudah-mudahan kita berdoa beliau memberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Ditambahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Amin. Juga kepada guru kami yang telah memimpin pembacaan zikir tadi, Mukarram Ajengan Pangresa Kiai Dadang dari Cikaum, Banten, yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa menjadi barokah dan majelis bercahaya. Dan saya juga tidak melupakan guru kami yang telah memberikan bimbingan kepada kami selalu setiap subuh. Beliau yang memiliki channel kajian kitab kuning Gundul Manhud atau kajian kitab Gundul, kitab kuning Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Abdullah Yusuf, beliau yang sahibul nazarah pakai kacamata di sebelah sana, nomor 2 dari ujung ya, Masya Allah ya. Dan juga di samping beliau sahabat kami, guru kami, orang tua kami Al-Ustaz Hidayat, dan juga Ustaz Moko selaku Farid, sahabat saya dari Bogor, kita satu mobil bareng-bareng. Dan juga waladan sadidikrihi al-mukarram yang insya Allah kalam al-fakir nanti akan disempurnakan, akan
lebih ditasnah mana yang salah oleh guru kita Fadilatul Mukarram Ustaz Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau juga menambah keberkahan kita pada malam Muhammad. Alhamdulillah, di sini saya sifatnya malu kalau dibilang ceramah. Yang gocek bola di depan Karim Mustafa bin Zilma, Sohibul Balon d'Or. Kenapa? Di belakang kita semuanya ada guru-guru yang alim-alim, orang-orang tua kita. Bagaimana mungkin seorang murid berbicara di depan guru-gurunya? Anggaplah ini ujian buat saya, yang mudah-mudahan setelah ini lulus. Mumpung belum masuk TV, karena kalau udah masuk TV harganya udah beda. Ini anggap aja latihan belajar buat saya pribadi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Dan pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya ada nggak ya? Temanya apa Ustaz? NU Sriamur menyambut sang Nabi. Masya Allah. Jadi Sriamur itu nama desa di sini ya. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Planet Bumi, Alam Dunia. Jadi tambahin lagi sama dia. Masya Allah. Allah. Saya alhamdulillah sebelum duduk di sini tahadusan bin ni'mah memang sering kelalang keliling ke berbagai majelis yang ada di Indonesia. Biasanya kan duduk dulu ya. Kalau udah ngecas baru berdiri. Itu juga kalau kagak mager ya. Kalau mager cinta lain Pak. Jadi Al-Fakir tahadusan bin ni'mah sempat merasakan keliling Indonesia ketika menerjemahkan, mendampingi beberapa masyayikh dari luar negeri yang ceramah, dan saya yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dan selalu ada karakter berbeda ketika hadir di majelis Nahdlatul Ulama. Semua ma'hadnya, guru-gurunya, kiai-kiainya itu pasti ada nuansa warna yang berbeda ketika hadir di majelis-majelis yang ada NU-nya. Terutama Al-Fakir sendiri juga hidup di kultur meskipun tidak secara hierarkis keluarga yang semuanya bermanhaj dengan taklim organisasi Nahdlatul Ulama. Dan pada hari ini saya bersama dengan teman-teman semua keluarga besar Nahdlatul Ulama, mobil khusus yang ada di Tambun Utara ini, dengan semangatnya Masya Allah menghidupkan syiar sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut kelahirannya, yang kita berdoa mudah-mudahan ya, dengan hadirnya kita ke sini, dengan langkah kita ke sini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai idgham minan nar, membebas kita dari api neraka dengan mahabbah dan cinta kita kepada sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang jikir yang ngantuk tadi? Banyak. Enggak dicicipi hidangan-hidangannya. Dan saya juga sama, salah satu siasat untuk menghindari ngantuk adalah dengan makan. Saya punya majelis di rumah namanya Majelis Roha ya. Dan kajian itu juga saya live-kan dan tayangkan di YouTube saya dengan nama saya sendiri. Majelisnya Majelis Roha. Arti Roha apa? Nyantai. Karena beda antara serius dengan nyantai. Kalau serius ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Tapi kalau nyantai Pak, sifatnya enak kayak gini. Ya, mau duduk kayak gimana pun. Jadi itulah karakter Nahdlatul Ulama. Yang kedua, jendela pasti terbuka. Itu ya. Mudah-mudahan dibukanya jendela dibuka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kesini para hadirin, tentu tujuan kita adalah kita niatkan pertama litalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk ngaji ke guru-guru kita. Istinadan lil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi
wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ini kita udah pada keluar masing-masing nih, ngomong ke anak, ngomong ke istri, pamitan, li talabil ilmi. Tapi niat hadir ke sini juga kita tasyrifkan antara hadir ke majelis maulid, ngapain? Mau ngaji nuntut. Maka semua teman-teman NU yang ada di Sriamur ini maupun dari luar Sriamur hadir ke Nahdlatul Tuhan bertalabil ilmi bahwa fisabilillah, sama kita semua mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Amin. Dan orang ngomong itu kanjeng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau jihadnya makin lama, di sini terus sampai besok. Insyaallah jihadnya masih ada. Dan alhamdulillah hadirin, kita sudah hadir dan dengarkan sama-sama pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tadi teman-teman hadroh yang bacain maulid. Inti maulid mah di situ sebenarnya. Makanya kalau ada yang nanya ngamplokin, gedenya gitu. Terus buat yang ceramah gimana? Gak usah digedein amplopnya yang ceramah. Yang penting doanya, isinya gitu. Maka belakang saya. Itu inti daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita nggak lagi berbicara masalah khilaf dan perdebatan. Itu udah capek dan udah bosan. Udah biarin yang maulid, yang nggak maulid nggak masalah. Silahkan yang nggak maulid. Sebenarnya Pak ya, dari dulu Al Fakir melihat nggak pernah kita ribut-ribut antara maulid dan nggak maulid. Ini sejak ada sosmed aja jadi makin heboh. Betul apa betul? Betul. Sejak ada sosmed yang nggak maulid, nyalahin yang maulid. Termasuk juga kalau kita boleh adil, yang maulidan nggak usah nyalahin yang nggak maulid. Biarin dia Pak. Lakum maulidukum wali maulidi. Lu mau maulid ente silakan, mangga. Kakek juga kagak apa-apa. Begini. Ya itu hak mereka masing-masing. Karena apa? Ini adalah ekspresi kita, tanda cinta kita kepada sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi saya tidak butuh dalil. Kama nahnu nafrah bi wilayati abnai. Bapak-bapak punya anak semua, nggak butuh dalil Pak. Ketika anak kita lahir senang apa enggak? Nggak butuh dalil untuk menunjukkan rasa bahagia kita ketika putra kita, anak kita lahir. Fakaifa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala nafrah? Apa kita nggak berbahagia dengan dilahirkannya beliau sallallahu alaihi wasallam? Hanya ini soal ekspresi. Ini soal tata cara mengungkapkan cinta. Bapak-bapak juga pasti punya istri, punya anak di rumah masing-masing, punya cara masing-masing. Kita dalam rangka mengekspresikan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada anak-anak kita. Yang inti daripada maulid ini, pertama, kita ingin selepas dari sini maulidnya bukan hanya di majelis ini, tapi maulidnya juga di rumah. Ya, maulidnya juga di rumah. Itu kita maulid tadi yang dibaca maulid apa, berjanji ya? Tiba apa dia ulami tiba tadi ya? Dibai. Kita pengen maulid itu bukan cuma dibaca di sini, tapi juga dibaca di rumah kita masing-masing. Dan kalau bisa itu kitab maulid dipegang, diamalin. Dan sekarang udah ada di aplikasi, ada arti-artinya. Itu masya Allah kalau dibaca enak banget syair-syairnya, memuji sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinamakan hadroh. Ada yang mengatakan, kenapa dinamakan hadroh? Ada yang tahu nggak hadroh? Kenapa dinamakan hadroh? Karena itu adalah pesan ketika kita ingin menghadirkan sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengazab satu tempat, satu daerah, wa anta fihim, sementara engkau ya Rasulullah berada di tengah mereka. Sekarang persoalannya Nabi sudah wafat, Nabi udah nggak ada lagi. Bagaimana mungkin Rasul hadir di tengah-tengah kita? Guru saya sempat mengatakan Rasul itu ada,
dan gak mungkin gak ada. Buktinya apa? Beliau bilang salah satunya ketika kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayka, keselamatan kepadamu. Kalau kita ngaji bahasa Arab, ini ada guru-guru saya di sini, apalagi nama pesantrennya ngeri Pak, Ahdatul Noha. Ini Noha itu ulama-ulama nahu. Mudah-mudahan itu maksud artinya kalau nggak salah. Ini jadi cikal bakal lahirnya ulama-ulama nahu. Ada juga guru saya yang selalu membedah alfiyah. Itu adalah dhamir khitab yang maksudnya orangnya itu hadir di depan kita. Ketika kita ngomong ka dalam bahasa Arab, dhamirnya ka seperti salam, itu pasti orangnya ada di depan kita. Cuma kan nanti kan beda-beda bentuknya. Ka buat satu orang, kuma buat dua orang, kum buat orangnya banyak, atau untuk ta'zim itu bisa pakai jamak. Makanya kalau kita pengen ngasih salam ke orang, assalamualaikum atau assalamualaikum, itu orangnya pasti kita akan pesankan dia ada di depan kita. Ya. Orangnya minimal ada di depan kita. Assalamualaikum, kan nggak mungkin di belakang. Assalamualaikum, pasti dengan zilot yang lain. Assalamualaikum. Tapi kan yang lebih enak assalamualaikum. Maka seorang ulama, saya lupa nama beliau, dari tadi ingetin, ngajarin ke murid-muridnya, anak-anakku, jika kalian sholat, kemudian di dalam tahiyat kalian tidak mendengar ada Nabi menjawab salam kalian ketika kalian membaca tahiyat, sholat kalian belum sah dan belum diterima. Ekstrim. Oh, kita nggak sampai Pak level kayak gitu. Mau sholatnya mau aja udah alhamdulillah. Ya Allah, apalagi mama di jam-jam sibuk kayak gitu tuh traffic tinggi Pak, lalu lintas di TV, ada ikatan cinta. Belum lagi ketika si Andin masuk ke kantor polisi, di situ si Elsa paling bahagia, dan si Aldebaran sekarang udah mulai dalam posisi yang galau. Itu fenomena yang terjadi pada hari ini, mama zaman sekarang. Ya beruntungnya kita di sini gak ada mama semuanya. Tapi kan mereka juga keluarga kita. Kewajiban kita ya mengingatkan jam-jam traffic sibuk, sibukkan dengan ngaji, sibukkan dengan belajar. Itulah diantara tanda cinta dan ekspresi kita kepada sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, supaya kita makin rajin membaca maulid ini. Bukan cuma di sini, tapi juga kita baca di rumah masing-masing. Yang kedua, supaya kita lebih banyak bersolawat kepada sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya jelas, man shalla alayya salatan, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali solawat. Minimal lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apalagi dengan sifat yang berbeda-beda. Kan banyak macamnya sekarang, ada sholawat tibbil qulub. Itu semua sama maknanya sholawat, meskipun ada yang bilang katanya ini sholawat bid'ah, gak ada lafaznya diajarkan, gak ada contohnya, banyak dalilnya. Ada yang ngomong kayak gitu, apa kadang-kadang juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi artinya obat. Itu sholawat ajib banget Pak, kalau dipakai buat ngobatin penyakit yang ada di badan kita, di hati kita, terutama pakai itu amal.
Dan selawat semua banyak sudah disusun redaksionalnya oleh para ulama-ulama. Kalau kita pengen dijauhkan dari gangguan orang-orang yang gak suka sama kita, ada salawat. Namanya salawat asyidil. Benteng tubuh kita. Tahu gak salawat asyidil kayak gimana? Teman-teman ada tahu? Gimana salawat asyidil? Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa min bainihim salimin, dari antara orang-orang yang zalim dengan keadaan selamat. Itu kalimat kedua. Pemulanya aja, ya Allah, ashdil lil zalimin biz zalimin. Sibukkanlah ya Allah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat ya Allah. Doa aku benteng Pak. Kalau kita pengen diberikan keselamatan, kan hidup mah gak ada yang tahu Pak. Ada baik, ada suka kita. Ya kan? Kita udah baik, diomongin yang jelek. Ke Ustadz hari, Teguh Muda cerita, saya bikin maulid enak, minta dana sama teman-teman, oh iya masih beliau, diomong Ustadz pengen ini baik, amplop baik. Ya, ada hati orang-orang yang apa namanya, ya Allah bi'ainis, melihat dengan mata yang jelek. Hidup kita juga begitu, pasti ada aja yang gak suka sama kita. Namanya di sungai Pak, sekali-kali yang kuning-kuning pasti ada yang lewat. Ya begitu aja udah, lewat aja biar berlalu. Tapi yang penting gimana caranya Allah selamatkan kita dari lingkaran orang-orang yang zalim. Dan kita juga niatkan dan doakan mudah-mudahan negeri ini selamat dari orang-orang yang zalim. Amin. Sampai nanti di tahun 2024 siapapun yang akan jadi pemimpinnya, kita doakan mudah-mudahan dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Amin. Politik dan juga nggak tertarik masalah politik, tapi itu aja udah harapan untuk negara kita yang lebih baik ke depannya. Tuh, dua, kalau ada yang pengen hajat, pengen punya ini, pengen punya itu, ada lagi amalan salawatnya. Salawat nariyah. Gimana salawat nariyah? Allahumma Muhammadin illahi
supaya kita dijauhkan dari segala kegundah-gulanaan di dalam hati kita. Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma. Ya Allah, sampaikanlah salawat yang sempurna dan berikanlah keselamatan, keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas semua belenggu-belenggu ikatan. Wa tadbariju bihil qura, semua yang infaraja. Infaraja itu dari asal kata-kata fa'araja. Jadi semua yang ada huruf fa'araja pasti ada lubang yang membukanya. Makanya farjun itu pasti kebuka, nggak mungkin ketutup. Faraja. Itadbariju bihil qura, dibuka semuanya yang membuat tersumbat, yang membuat tertahan, yang membuat terhalang, yang membuat galau. Yang ajibnya itu pada kata-kata wa tunalu bihir ghaibu wa tuqda bihir hawaij. Tuqda bihir hawaij, dulu tuh diminta tuqda. Segala yang menjadi hajat dan keperluan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuqda bihir hawaij. Lah terus kan ini mah kebutuhan, Pak Ustaz. Iya. Terus kalau kita pengen keinginan-keinginan, wa tunalu bihir ghaibu. Keinginan-keinginan juga bakal diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang pengen kawin lagi banyakin, Pak. Amal ini. Cuma jangan sampai ketawa sama istrinya. Minta sama Allah, ya Allah luluhkan dia ya Allah. Ya. Minta sanad sama guru kita. Gimana caranya? Saya kagak ngerti, saya takut, Pak. Apalagi istri saya orang Bekasi juga sama orang jadi asik. Saya orang Bogor. Ya, lumayan, Pak. Luar biasa, Bekasi amazing. Bapak saya orang Cikarang, lahir di Cikarang. Dulu Bekasi Power, Pak, sekarang udah digusur keluarga. Tinggal di depan rumah sakit Sentra Medika Cikarang. Tahu Pak ya? Ya sering ngomong ya. Alhamdulillah lah, walaupun saya tinggal di Bogor, darahnya masih ke Bekasi. Nah, mudah-mudahan masih diterima di sini. Itu yang kedua, pesan maulidnya apa? Kita ingin menambah kecintaan kita kepada sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu nih sampai berapa jam lagi saya bicara, udah jam 12 masalahnya nih ya. Nanti belum lagi ada guru kita nanti insya Allah yang akan menyempurnakan apa yang kurang dari saya. Kemudian yang ketiga, kita ingin maulid ini menjadi keberkahan juga Pak buat kita. Pengen Nabi itu hadir di diri kita. Ini mah cara maulidnya enak kayak gini. Dulu Pak di Libanon, ini ada cerita. Tahunnya masih 1900-an Pak, 40-an gitu kalau nggak salah, atau 60-an gitu. Itu udah ada senjata. Cara orang Libanon dulu. Ya. Itu mereka maulid kayak petasan lah, bahasa kita mau pakai senjata. Jadi bikin majelis kayak gini, tiap-tiap orang itu punya megang pistol masing-masing. Ntar diisi sama amunisi, dan itu pelurunya peluru besi Bang. Otomatis kan mengundang perhatian orang-orang sekitar pada nonton. Itu lagi pada maulidan. Ada satu orang yang ngeliat dan dia memainkan pelatuk. Itu orang-orang pada ngumpul ngeliat dia gimana sih senjata, tetap aja jadi daya tarik. Walaupun di Indonesia ini ilegal, ya kecuali mereka yang sudah ada izin untuk memegang senjata api, senpi, itu silakan. Karena kalau salah-salah nembak, polisi sama polisi pun bisa ketembak. Takut lah, duduk dulu, ngeri bicara masalah itu. Tapi sidang susah, ada yang bohong. Berarti Sambo, saya nggak nyebut nama ya. Terus ketika tembakan itu ada satu peluru nyasar Pak, kena ke kepala seorang anak kecil perempuan, bas jatuh langsung tembak seketika. Dan ini anak berasal dari keluarga marganya Al-Ghattas, pakai Rin ya, kalau nggak pakai Rin Al-Anqas namanya Al-Ghattas. Dan ini keluarganya non Muslim, orang-orang non Muslim. Kalau kita kan non kafir, ya kan Pak? Dia non Muslim. Sekarang nggak boleh ngomong kafir Pak, masalahnya Pak susah sekarang kafir. Katanya yang bilang nggak menghormati Islam agama lah. Kita lebih baik mengucapkan non Muslim. Yang apa berarti ada non kafir dong. Siapa non kafir? Kita.
Kita bukan kafir kan? Makanya kita non kafir. Dia non muslim. Keluarga ini judulnya dia non muslim nih. Kaget melihat anaknya di keluarga ketembak. Akhirnya bingung. Logika Pak, bocah kecil kena peluru tajam kayak gitu harusnya, tapi untungnya detik itu belum seketika mati, tapi udah nggak bergerak lagi. Dibawa ke rumah sakit, bahasa Inggrisnya Al-Mustashfa Al-Amrikiyah, bahasa Arabnya The American Hospital. Kebalik. Ya itulah. Artinya rumah sakit Amerika. Jadi Amerika punya rumah sakit, tapi sekarang coba dicari di Google cerita itu, nanti bisa dikonfirmasi. Dan itu ceritanya rujukan dulu ya, sebelum di rumah sakit Amerika dia sempat dibawa ke rumah sakit Ghassan Hamud. Cuma karena peralatan di rumah sakit Ghassan Hamud ini nggak lengkap, akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih banyak dan lebih canggih, itulah rumah sakit Amerika ya. Dan alhamdulillahnya bayaran BPJS dia lancar dan beda pelayanannya Pak. Saya nggak tahu dia BPJS apa enggak ya, bisa jadi asuransi kali ya. Kalau BPJS kan beda pelayanannya, apalagi yang PBI. Mana pasien BPJS? Pak siapa? Pak Karim. Pak Karim, kau tunggu di sini, ntar saya panggil. Duduk aja dulu di situ Pak. Gitu cara pelayanannya. Nanti kalau pasien yang berbayar asuransi, Pak Karim, silakan Bapak duduk di sini. Nanti kalau udah jalan kami akan panggilkan Bapak dan akan kami antarkan. Gak tau lah kalau kita gimana, gak bayar BPJS aja sekarang udah disuruh sakit Pak. Bikin SIM gak bisa, gak bisa, betul. Sekarang BPJS akan dikoneksikan Pak. Sampai sakit juga Bapak hati-hati tuh masuk IGD kalau BPJS belum bayar-bayar. Ya, bagi yang bukan PBI yang dapat bantuan dari pemerintah. Nah, lanjut cerita. Ini anak kemudian ditangani di rumah sakit namanya Rumah Sakit Amerika. Dan ditangani oleh dokter. Si ibu disuruh keluar dulu dari ruang IGD. Pada saat itu ditindak, akan dilakukan operasi. Tapi sebelum dioperasi mau didiagnosis ulang sejauh mana kedalaman pelurunya, seperti apa kemungkinan fatalnya, dan lain sebagainya. Si ibunya udah nangis baik, disuruh tunggu di luar, panggil suster, tolong dampingi si ibu keluar dulu. Udah lihat kita yang nangis di sini. Nah di luar ibunya nangis baik. Ya Tuhan, kenapa anakku seperti ini? Dan dia protes. Muhammad, kamu di mana? Disebut namanya Pak. Gara-gara kamu Muhammad, anak gua ketembak. Protes dia sama Allah. Muhammad, anakku ketembak, kalau udah kayak gini siapa yang bertanggung jawab? Terus dia sadar gak sadar karena anaknya hadir ke majelis maulid meskipun caranya tembak-tembakan. Ini saya tidak dalam rangka membenarkan memegang sendi sekali lagi. Cuma si ibu yang non muslim ini non muslim Pak, nyebut nama Nabi. Kemudian di episode yang berbeda si dokter ngecek kondisi anak. Ketika hendak akan ditindak operasi, si dokter ini ngomong, ini kayaknya udah sulit untuk diselamatkan. Ini dokternya bukan satu Pak. Kan kalau kita operasi kan dokternya banyak. Ada dokter bedah, misalnya dokter anestesi, itu dokter banyak di situ. Dan semua dokter itu dokternya dari Amerika rata-rata, dan ada yang non muslim juga Pak. Ini bilang ini kayaknya udah sulit untuk diselamatkan. Iya, rasanya itu sulit. Kalaupun dipaksakan, ya ada malah hanya akan keluar biaya aja dan keluar waktu dan lain-lain. Jadi udah lebih baik dipasrahkan aja, tinggal diem aja. Nanti juga kalau emang udah ajalnya ya ajalnya. Dipanggil perawat, kamu sini, panggil ibunya. Coba nanti sampaikan sesuatu ke dia. Kalau ada yang ingin disampaikan ke anaknya, sampaikan dari sekarang, masih ada. Dilihat di layar. Apa sih yang di monitor? Monitor jantung, ya, monitor ya, jantung. pokoknya kayak gitu-gituan misalnya yang perawat tahu lah. Nanti dicek di gituan. Kalau misalnya nanti masih ada tunda, nanti masih ada, sampaikan sesuatu. Coba panggil. Dipanggil sama salah satu suster atau perawat. Pas dipanggil ibu, iya, gimana nasib anak saya? Saya nggak tahu. Nanti dokter yang akan menjelaskan. Ibu silakan masuk ke dalam. Dokter ingin menjelaskan sesuatu ke ibu. Begitu masuk, dia mau buka pintu, suster mengingatkan, ibu tenang.
Dokter cuma bilang kalau ada yang ingin ibu sampaikan ke anak ibu, sampaikan dari sekarang. Anak ibu masih ada, masih dalam penanganan dokter. Baik. Itu sambil mengusap air mata dan dia buka pintu IGD atau ruang apa namanya? ICU. Begitu dibuka, ternyata anaknya lagi duduk Pak dan nangis. Dia lihat ibunya dan teriak langsung ke ibunya, "Ibu, jangan biarkan dia pergi." Si ibu percaya nggak percaya? Hah? "Ibu, aku nggak mau dia pergi." Hah? Sus, gimana sih ini? Katanya mau mati aku. Ya nggak tahu Bu, kan dokter cuma bisa gitu. "Ibu itu jangan biarkan dia pergi." Hah? Akhirnya dideketin sadar gak sadar dalam kebingungan seperti itu dipeluk anaknya. "Nah, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Mama, aku gak mau dia pergi mama." Nah, siapa dia? Cuma ada mama doang, mama suster di sini. Itu dia, mama, aku gak mau dia pergi. Dia siapa? Dia tadi udah pusap-pusap kepala aku. Aku gak sakit lagi mama. Dia tadi katanya kamu mau mati. Oh, buku gara-gara jangan biarkan dia pergi. Dia siapa nak? Dia itu Muhammad. Itu antara percaya dan nggak percaya. Muhammad. Nah, kamu yang benar. Ya, tapi mau bilang bohong gimana Pak? Dokter ini juga akhirnya balik lagi dan percaya nggak percaya. Ini perasaan bocah udah mau mati ya. Dicek lagi Pak, ternyata pelurunya hilang. Apa namanya, mesin apa namanya itu ronsen gitu ya, pokoknya sinar X atau apalah gitu untuk ngecek, ternyata pelurunya udah nggak ada. Dokter juga keheranan, lah ini bagaimana judulnya, ini kok bisa kagak ada. Hingga akhirnya semua dokter yang ada di situ keheranan dan mengizinkan pulang si anak dari keluarga Al-Ghattas ini. Diceritakan cerita ini kepada semua keluarga besarnya. Walhasil ketika semuanya mendengar kesaksian dari ibu dari anak ini, marga Al-Ghattas bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam semuanya. Sehingga sekarang menjadi salah satu keluarga yang tersohor sebagai pemeluk Islam. Ada kebanggaan tersendiri bagi marga Al-Ghattas. Itu non muslim lah menyebut nama Nabi. Ya Muhammad, kamu di mana? Makanya Abu Ya'alawi Al-Maliki, dan ini sebagai ikhtitam, Abu Ya'alawi Al-Maliki menyarankan ketika maulid makanya kita mahallul qiyam, ta'ziman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ihanatul Talibin pun seperti itu, ta'ziman li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai penghormatan kita untuk sang baginda Nabi, karena pernah ada orang yang gak suka maulid dan dia hadir ke majelis maulid tapi cuma diri doang. Ngelihat yang maulid bukan hadir tak teriman wa kaziman, tapi bughdon karena benci. Benci banget melihat para ahli bidah ngumpul-ngumpul kayak gitu. Mereka begini. Orang mah kalau mau maulid, baca hadisnya, baca ayat Quran, ngaji yang benar. Ngapain pada maulid-maulidan segala? Emang Nabi nyontohin kayak gitu. Kesel dia. Ketika awalul qiyam, dia duduk. Dan tiba-tiba orang ini tertidur dan dalam tidurnya dia kesakit. Dia bukan kesakitan Pak, dia bermimpi Pak. Di dalam mimpi itu dia melihat ada sang baginda Nabi. Dia ada di tengah-tengah jamaah seperti ini, dipanggil Karim, tadi dipanggil Abdul, saya ya Rasulullah, diri. Dipanggil lagi Ferdi, saya ya Rasulullah, diri. Sambi, saya diri, semuanya diri. Yang nggak dipanggil sama Nabi cuma satu, dia doang. Dia tahu saya juga Pak. Nanti kita konfirmasi lagi dia namanya siapa. Dia doang kagak dipanggil, sekarang galau dia. Udah kayak Rasul, saya kagak dipanggil. Nabi udah nggak ada. Ingat Pak, mimpi ketemu Nabi itu benar loh. Tapi kita jangan ceritakan ke orang lain. Pernah nggak ada yang mimpi ketemu Nabi? Tampang-tampang dosa kayak kita kayaknya sulit. Apalagi saya. Ada hadisnya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihatku. Kenapa? Karena syaitan la yatamattal bi. Karena setan itu nggak akan bisa berubah dan mewujudkan dirinya seperti merupakan dirinya seperti rupa. Jadi kalau kita pernah ketemu Nabi, insya Allah itu benar.
tapi jangan diupdate di story. Hari ini aku ketemu Nabi loh, orang nggak percaya. Itu cukup kalau mau diceritakan dengan orang-orang yang kita percaya. Next cerita, bangun dari tidur ketika namanya nggak dipanggil oleh Nabi, lumpuh kakinya, dan dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa jalan ketika itu. Dibawa ke beberapa rumah sakit juga nggak bisa. Sampai katanya mau dirujuk ke rumah sakit di luar negeri, Jerman atau di mana. Dan RT RW berapanya juga saya nggak tahu lah. Itu nggak bisa. Diri nggak bisa. Dan dalam nggak bisa itulah dia kemudian menyesal, ya Allah. Kalau nanti ada majelis maulid lagi, saya taubat ya Allah. Saya pengen hadir majelis, dan ketika sirah Nabi dibacakan, ketika sampai pada ayat atau bab atau pasal wada'in Nabi, kelahiran sang baginda Nabi, aku ingin berdiri ya Allah, ta'ziman wa takriman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tanpa tersadar setelah beberapa hari dalam penantian lumpuhnya itu, dia pun tertidur. Dan dalam tidur tersebut kembali sang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil satu persatu. Diri, kamu diri. Hamid diri, Budi diri, Agus diri, Dimas diri, ada Maus Farhan diri, dan nama dia pun akhirnya dipanggil dan Aji. Boleh jadi Yai. Dan ketika dipanggil namanya Yai, masya Allah, sembuh langsung penyakitnya. Dan mudah-mudahan maulid pada sehat semuanya. Biar kita bisa semangat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, nafkah, dan insya Allah jangan takut fakir. Yang hadir maulid Nabi, kata Imam Sayyuti, insya Allah ya, rumah yang selalu dibacakan maulid Nabi akan Allah Subhanahu Wa Taala jaga dari al-qahd, laksa, wabah, pandemi, al-harb, kebakaran, afat, penyakit, balia, bencana, musibah, nukabat, bughd, kebencian, dan orang-orang yang iri nggak suka sama kita, wal hasud, dengki, wa ainus, mata-mata jahat yang pengen mengecewakan kita, wal lusus, maling, an ahli dari penghuni rumah tersebut. Fa idza mata, kalau orang itu mati, hawwanallahu alaihi jawaban karim wa nakir, maka Allah akan ringankan nanti jawabannya ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dan dia juga akan ditempatkan di maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang hadir seperti kata Imam Sayyidi dalam kitab beliau. Saya minta maaf kalau ada yang kurang. Kalau yang ingin menyambung mahabbah, silaturahmi, mangga. Saya punya TikTok dan Instagram juga, dan YouTube juga dengan nama saya sendiri, Fikri Habibullah Muharram. Guru saya semuanya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang, sesama khusus mohon diperbaiki apa yang tidak ada dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.